Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A Praktikum Biokimia 2 yang beranggotakan saya Bunga Nadia Saputri dengan NIM 06, saya Anissa Dewi Putri dengan NIM 08, saya Pipi Mania dengan NIM 049, saya Dati Purwasi dengan NIM 066. Pada video kali ini kami akan memaparkan materi Praktikum Biokimia 2 mengenai pembuatan nata dari buah kurma. Selamat menyaksikan. Tujuan mahasiswa mampu mengembangkan eksperimen pembuatan nata. Nata merupakan produk pangan berbentuk gel kenyal yang terbentuk dari polisakarida selulosa hasil fermentasi oleh Bacterium Acetobacter sillinum pada media yang mengandung sumber karbon dan nitrogen. Bakteri ini mengubah gula seperti glukosa menjadi selulosa ekstraseluler yang membentuk lapisan padat putih transparan di permukaan cairan akibat adanya gas CO2 yang membantu struktur terapung. Kurma memiliki potensi sebagai bahan baku pembuatan nata karena mengandung gula sederhana seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa yang tinggi, serta mineral yang mendukung pertumbuhan bakteri. Oleh karena itu, sari kurma dapat dimanfaatkan sebagai media fermentasi alternatif untuk menghasilkan nata, karena mampu menyediakan nutrisi yang dibutuhkan dalam proses pembentukan selulosa secara optimal. Langkah awal dalam pembuatan nata adalah menyiapkan dan mensterilkan semua alat serta lingkungan kerja untuk menghindari kontaminasi mikroba lain. Sampel buah kurma dikupas, dibersihkan dan dipotong kecil-kecil sebelum dihancurkan bersama air dengan perbandingan 1:1. Proses ini bertujuan untuk mengekstraksi sari buah sebagai substrat utama fermentasi. Setelah halus, sari kurma disaring untuk memisahkan ampas dan memperoleh cairan jernih yang akan digunakan dalam fermentasi. Cairan ini kemudian dipanaskan hingga mendidih untuk sterilisasi dan memudahkan pelarutan bahan tambahan seperti gula, cuka, dan amonium sulfat. Proses ini juga membantu meminimalisir mikroba liar yang dapat mengganggu fermentasi. Pada kurma panas, ditambahkan gula sebanyak 250 gram sebagai sumber karbon utama untuk pertumbuhan Acetobacter sillinum. Cuka 20 ml untuk menciptakan kondisi asam optimal, pH-nya kurang lebih 4, dan amonium sulfat sebanyak 10 gram sebagai sumber nitrogen. Nitrogen penting untuk sintesis protein dan enzim dalam sel bakteri. Selama fermentasi, Acetobacter sillinum akan mengubah glukosa dari gula menjadi selulosa bakteri atau bakterial selulose. Reaksi ini merupakan polimerisasi glukosa menjadi selulosa di bawah pengaruh enzim-enzim yang disekresikan oleh Acetobacter sillinum. Selulosa ini kemudian membentuk lapisan padat menyerupai gel di permukaan media. Setelah campuran didinginkan hingga 30 derajat Celcius, starter yang mengandung kultur aktif Acetobacter sillinum ditambahkan sebanyak 125 ml. Suhu yang optimal penting agar bakteri tetap hidup dan aktif. Campuran diinkubasi selama 12 hari dalam wadah tertutup dengan kain koran agar udara masih dapat masuk, karena bakteri ini bersifat aerob. Setelah 12 hari, nata gagal terbentuk menjadi lapisan nata di permukaan media. Nata yang baik akan berbentuk padat, putih keruh, dan kenyal mengikuti bentuk wadah fermentasi. Pembentukan nata menandakan bahwa bakteri berhasil mengubah gula menjadi selulosa. Kegagalan pembentukan nata dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu media terlalu encer atau kurang gula, starter tidak aktif atau jumlahnya kurang, suhu fermentasi terlalu tinggi atau terlalu rendah, pH tidak sesuai, atau terkontaminasi mikroorganisme lain. Jika nata tidak terbentuk, tidak padat, atau berbau busuk, maka kemungkinan besar kondisi fermentasi tidak optimal. Kesimpulan, 1. Pembuatan nata dari kurma bergantung pada aktivitas bakteri Acetobacter sillinum yang mengubah glukosa menjadi selulosa. 2. Media fermentasi harus mengandung sumber karbon, nitrogen, dan kondisi asam agar bakteri dapat tumbuh optimal. 3. Proses sterilisasi alat dan bahan sangat penting untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme lain yang dapat menghambat fermentasi. 4. Faktor lingkungan seperti suhu, pH, dan ketersediaan oksigen sangat mempengaruhi keberhasilan pembentukan nata. 5. Kegagalan pembentukan nata menunjukkan kondisi fermentasi yang tidak optimal, sehingga perlu evaluasi pada kondisi media, kualitas starter, dan prosedur kerja. Sekian video dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.